Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah. Kita masih berada dalam suasana Ramadan. Tepatnya kita akan masuk pada malam ke-25. Mudah-mudahan seluruh amalan kita di bulan Ramadan dari awal hingga hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan-amalan kita semua. Puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus Quran kita, dan semua amalan-amalan lainnya semata-mata karena Allah Ta'ala dan memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini betul-betul sangat kuat kaitan dengan orang-orang yang beriman. Bahkan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana semua kaum muslimin dan muslimah itu betul-betul melaksanakan membaca Al-Quran, tadarus Quran di masjid-masjid, di musola, di surau dan sebagainya. Itu menunjukkan mahabbah, kecintaan kaum muslimin dan muslimah dengan membaca Al-Quran. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Namun kewajiban kita kepada Al-Quran bukanlah hanya untuk membaca Al-Quran saja, tapi kewajiban-kewajiban kita yang lain itu banyak. Di antara yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran adalah beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril dan disampaikan kepada manusia semuanya untuk mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, beberapa nama Al-Quran disebutkan, ada sebagai Alkitab, ada sebagai hudan, petunjuk, ada sebagai syifa wa rahmah, juga ada az-zikro, dan bermacam-macam istilah-istilah nama-nama lain dalam Al-Quran dengan bertujuan agar kita pun memahami fungsi-fungsi Al-Quran tersebut. Dari yang pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengimani terhadap Al-Quran Al-Karim yang benar adanya, kita tidak boleh ragu dengannya. Kemudian yang kedua adalah kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian membaca dengan tahsin, dengan cara yang baik sesuai dengan ulumut tajwid. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kewajiban yang ketiga adalah kita mencoba untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat itu ada di dalam jiwa kita, berada di dalam diri kita, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Ini menunjukkan bagaimana keterpaduan antara seorang muslim dan muslimah dengan Al-Quran, di mana fungsi-fungsi Al-Quran tersebut berada di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu adalah menghafal. Itu makna daripada menghafal. Kemudian yang keempat adalah kita mentadaburi, memahami Al-Quran dengan baik, memahami isi kandungannya, sehingga kita betul-betul paham bahwa Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kepada orang yang beriman ataupun kepada manusia secara keseluruhan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Hudal linnas artinya petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan. Kemudian yang kelima, kita melaksanakan, mengamalkan seluruh yang kita ketahui yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Al-Quran bukan hanya teori-teori, Al-Quran bukan bahan diskusi saja, Al-Quran bukan hanya membaca saja atau hanya sekedar memahami tanpa adanya aplikasi realisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan mendapatkan manfaat yang besar kecuali kita mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan yang terakhir adalah kita mendakwahkan, menyampaikan kepada lain begitu nikmatnya Al-Quran, sehingga kita ingin membagi kenikmatan kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan masyarakat yang lain, dengan saudara-saudara kita yang lain. Maka Al-Quran perlu diperjuangkan dan perlu didakwah. Dan ikhwah fillah, kalau semuanya bisa kita laksanakan, itulah yang dimaksud dengan da'i Quran, orang yang mengajak, seorang da'i Al-Quran yang mengajak kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Fatir ayat 32 termasuk adalah sabiqum bil khair, adalah orang-orang yang bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan istijabah dengan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.